Yuhu, good day guys, kembali lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Jadi pada hari ini gua mau nunjukin ke kalian gimana caranya gua rubah keyboard 200 ribuan jadi lebih keren dan lebih toki. Tentu saja dengan versi gua sendiri ya. Jadi pantengin terus video gua ini sampai habis, jangan di skip biar kalian paham betul dengan apa yang gua sampaikan. Dan langsung aja gua mulai untuk unboxing keyboardnya. Nah, jadi ini adalah keyboard dari Gamen, yaitu Gamen Titan 2. Sesuai thumbnail gua, keyboard ini harganya cuma 200 ribuan aja. Tapi kali ini gua nggak mau review tentang keyboard ini, paling gua cuma bahas yang penting-pentingnya aja dari keyboard ini. Kalau kalian pengen review lengkapnya tentang keyboard ini, mungkin kalian boleh cek channel lain yang bahas soal keyboard ini. Jadi fokus gua pada video kali ini adalah gimana cara gua untuk mod keyboard ini biar nggak kelihatan kayak keyboard 200 ribuan. Dan mungkin gua bahas dulu keyboard ini sedikit ya, biar kalian tahu apa-apa aja nanti perubahannya setelah di modding. Jadi keyboard ini datang dengan cat berwarna hitam dengan emboss logo di bagian spacebarnya dan di atas arrow keysnya. Yang fontnya menurut gua lebih ke agak Halloween gitu sih dibandingkan ke kesan gamingnya. Lalu keyboard ini juga masih menggunakan kabel yang non detachable dari bahan yang biasa dengan panjang mungkin sekitar 1,5 meter lah. Keyboard ini juga mempunyai backlight tapi belum RGB per key ya. Jadi LED-nya tuh satu row itu sama semua warnanya. Menariknya keyboard ini juga mempunyai underglow yang terletak di sisi kiri dan kanan keyboard ini. Lalu untuk switchnya, keyboard ini menggunakan switch dari Otemu Blue yang berisik banget. Ya karena karakteristik switch ini tuh tactile dan juga clicky, jadi ya berisik. Dan terakhir fitur yang paling gua suka dari keyboard ini adalah PCB-nya yang udah swappable. Ya meskipun masih sebatas Otemu socket, tapi gue udah seneng kalau bisa ganti-ganti switch di keyboard yang harganya cuma 200 ribuan ini. Jadi opsi untuk moddingnya itu bisa sedikit agak luas karena kita bisa ganti switch tanpa harus solder lagi. Oke, langsung aja gue mulai untuk moddingnya. Yang pertama yang gue lakuin ya udah pasti bongkar keyboardnya. Seperti keyboard preboot murah lain, keyboard ini menggunakan mounting tipe Trimon, jadi untuk membukanya gua harus membuka 9 baut yang mengunci case-nya. Selain itu, keyboard ini juga menggunakan metode clip in style sebagai pengunci tambahan untuk case keyboard ini, yang udah pasti merepotkan banget untuk dibuka. Setelah keyboardnya udah gua bongkar, lanjut gua potong kabel dari keyboard ini. Ya, gua potong kabel keyboard ini karena gua mau jadiin keyboard ini tuh jadi detachable dengan interface Type-C. Untuk kalian yang ingin mengganti kabel keyboard biasa kalian ke Type-C, yang kalian butuhin itu adalah solder, timah, dan juga modul USB-C to DIP. Setelah itu tinggal analisis saja kabel keyboard kalian, kabel yang mana yang cocok untuk disolder di pin modul USB-C-nya. Gue minta maaf karena nggak bisa masukin secara lengkap untuk tutorial penggantiannya karena durasinya bakal panjang banget. Tapi kalau kalian ada yang penasaran pengen tahu, kalian boleh komen aja di bawah, nanti gue bikinin tutorialnya di video terpisah. Dan ya ini udah jadi interface barunya untuk keyboard ini, kira-kira kayak gini lah hasilnya. Setelah udah jadi, gue tutupin bekas solderannya dengan masking tape biar lebih aman dan lebih rapi juga tampilannya. Oh iya, jangan lupa juga untuk ngetes dan pastiin kalau USB-C-nya itu bisa terkonek dan bekerja dengan baik. Dan di sini udah gua tes dan semuanya aman. Jadi gua lanjutin untuk bikin rumah baru untuk nempatin USB-C-nya. Untuk USB-C-nya gua tempatin kembali di tengah. Jadi lubang kabel yang sebelumnya tetap gua gunain, tapi agak gua lebarin lagi dikit biar nanti pada saat USB-C-nya dikoneksikan gak ada yang ngeganjel. Di sini gua ukir case-nya menggunakan pisau dan ya agak ribet juga sih sebenarnya. Jadi gua minta maaf kalau misalnya hasilnya kurang rapi ya. Setelah lubang USB-C-nya udah beres, selanjutnya gua mau repaint case keyboard ini. Dan di sini gua udah nyiapin 3 jenis cat semprot atau pilox. Yang pertama pilox warna kuning, yang kedua warna putih, lalu yang ketiga ada clear.
Sebelum gue mulai repaint case-nya, gue lepasin dulu nih plastik untuk ambient light-nya yang ada di sisi kanan dan kirinya. Lalu setelah itu gue amplas case-nya menggunakan amplas halus, biar catnya nanti bisa menempel dengan baik dan juga lebih halus. Gue bakal jelasin sedikit soal metode repaint gue. Jadi gue bakal repaint case ini menjadi warna kuning dengan menggunakan dasar warna putih. Dan gue menggunakan metode 3 lapis pengecatan. Pengecatan pertama untuk dasar, pengecatan kedua untuk warna utama secara tipis, lalu pengecatan ketiga menggunakan warna utama untuk nebalin warnanya. Terakhir gua semprotin clear agar warnanya jadi lebih mengkilat. For your info aja nih, di sini gua ngecatnya di luar ruangan dan dengan kondisi yang hujan. Jadi catnya agak kurang rapih karena terkena cipratan air. Oke, ini case-nya udah beres di repaint dan ya not bad lah untuk hasilnya. Lumayan rapi meskipun ada sedikit bintik-bintik gara-gara cipratan hujannya. Tapi overall not bad lah. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya gue pasangin lagi semua rubber fitnya dan juga adjustable fitnya. Oh ya, gue lupa ya ngasih tahu kalau gue juga lepasin rubber fitnya sebelum gue repaint tadi. Jadi ya gitu, sebelum gua repaint case-nya gua lepasin juga rubber fitnya dan adjustable fitnya. Dan setelah gua pasang rubber fitnya, gua juga masangin modul USB-C-nya di tempat yang bagiannya udah gua ukir tadi. Dan gua tempelin modul USB-C-nya di sini menggunakan lem lilin. Setelah itu gue juga ngasih EVA foam setebal 2 mm sebagai media dampening di keyboard ini biar keyboardnya nggak terlalu hollow atau kopong. Tinggal potong aja EVA foam seukuran case-nya lalu dilubangi di bagian-bagian yang ngeganjel seperti stand baut dan juga rumah untuk adjustable fitnya. Gua nggak tahu apa namanya jadi gua sebut aja rumah ya. Selanjutnya gue lakuin tempest mode di PCB-nya menggunakan masking tape sebanyak 2 layer biar suaranya nanti jadi lebih deep. Karena PCB-nya ini punya underglow, jadinya gue nggak fullin masang masking tape-nya. Gue sisain dikit di bagian kanan dan kirinya supaya LED-nya itu nggak ketutupan. Gue juga ngasih PE foam setebal 1 mm di bagian atas PCB-nya agar suaranya lebih poppy. Tinggal potong aja PE foam selebar PCB-nya, lalu potongin di bagian stabilizernya. Jangan lupa juga untuk lubangin bagian stand bautnya biar nanti nggak ngeganjel pada saat PCB-nya dipasang. Selanjutnya gue pasang kembali PCB-nya di case-nya, dan nggak lupa juga gue pasangin kembali plastik ambient light-nya ke case-nya. Kalau semuanya udah kepasang, sekarang gue beralih ke bagian stabilizernya. Meskipun harga keyboard ini cuma 200 ribuan, tapi step pada keyboard ini tuh udah pre-loop. Dan gue juga nggak tahu stepnya ini pakai loop apa. Soalnya dari sepenglihatan gue, ini seperti minyak aja gitu. Jadinya gue bersihin dulu stepnya dari loop bawaannya, lalu gue loop ulang menggunakan Krytox 205G0 untuk stem dan housingnya, lalu Permatex untuk wirenya. Gue juga lakuin clipping pada dua kaki stemnya yang gak rata supaya feel yang dihasilkan oleh benturan stem dan PCB-nya itu lebih konsisten. Dan gue juga lakuin holy mode pada stemnya dengan menggunakan band-aid yang caranya tinggal potong kecil-kecil band-aidnya lalu masukin di dalam lubang tempat masuknya wire dengan posisi perekat yang menghadap ke atas agar band-aidnya bisa menempel di langit-langit stemnya. Cara ini berguna untuk mengurangi suara ticking yang dihasilkan oleh stepnya. Gue kasih saran aja nih kalau kalian mau ngeloop pakai Permatex. Usahakan loopnya itu jangan banyak-banyak karena tekstur dari Permatex ini cukup lengket. Jadi kalau kebanyakan bisa aja feel dari stepnya itu malah jadi anyep. Sebelum gue pasang stabilizernya, gue lakuin juga yang namanya band-aid mode. Gue pasangin band-aid yang udah gue potong kecil-kecil ke bagian depan stabilizernya. Cara ini berguna untuk mengurangi wobble atau getaran dari stabilizernya. Gue juga ngasih band-aid di bawah stabilizer yang berfungsi sebagai bantalan agar suara yang dihasilkan dari benturan PCB dan stemnya itu lebih konsisten. Setelah masang stabilizernya dan udah gue pastiin kalau stabilizernya udah nggak wobble lagi, selanjutnya gue ngurusin switchnya. Di sini gue gunain KTT ROS sebagai switch keyboard ini.
Switch ini mempunyai karakteristik linear dengan spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Meskipun switch ini udah factory loop, tapi gue merasa kalau switch ini kurang smooth aja. Jadinya gue tambahin loopnya menggunakan Krytox 205G0 untuk housing dan stemnya. Lalu untuk springnya gue battle loop menggunakan GPL Oil 105. Oke, setelah switchnya udah di loop dan stepnya udah dipasang, selanjutnya gua masang switchnya di PCB-nya. Untuk masang switchnya ini emang agak keras sih waktu gua pasang, soalnya nggak tahu kenapa, mungkin emang kayak gitu sih ya Otomo socket. Tapi waktu gua pasang switch di DAMK 6 Plus kemarin itu, yang Otomo socket juga, tapi feel-nya tuh nggak seberat ini gitu kalau gua pasang switchnya. Ya gua nggak tahu, mungkin cuman di keyboard gua doang atau memang untuk keyboard ini aja. Tapi yang jelas switchnya masih kedetect dan aman, masih bisa kebaca. Lalu sebagai sentuhan akhirnya gua pasangin Honeymilk keycaps yang US version. Jadi ini bukan yang Japanese root ya. Keycaps ini profilnya XDA dan dari bahan PBT dengan teknik printing dye sublimation. Untuk di harga 300 ribuan, keycaps ini udah cukup bagus sih menurut gua. Bahannya cukup tebal dan teksturnya juga cukup halus. Keycapsnya juga udah lengkap, jadi bisa masuk di layout keyboard apapun. Dan ya, ini keyboardnya udah selesai dan seperti inilah tampilan dari keyboardnya. Secara tampilan gua suka banget sih sama tampilannya. Perpaduan kuning dan putih membuat tampilannya tuh kontras banget. Lalu gimana menurut kalian? Apa keyboard ini masih terlihat seperti keyboard 200 ribuan? Cantumin komentar kalian di bawah ya. Secara tampilan menurut gua emang keyboard ini udah cakep sih. Tapi bagaimana dengan suaranya? Dan sekarang gua mau nunjukin ke kalian typing sound dari keyboard ini. Dan berikut adalah typing soundnya. Nah, jadi itu dia sound test dari keyboard ini. Menurut gua ya not bad lah untuk harganya yang cuma 250 ribuan ini. Tentu aja ini bukan sama harga moddingnya ya. Mungkin yang bisa gua komenin dari suaranya ini adalah suaranya yang agak high pitch. Yang menurut gua mungkin ini gara-gara plate-nya ya yang dari plastik, sehingga membuat suaranya seperti itu. Tapi overall not bad lah. Keyboard ini juga udah enak karena udah detachable, jadi bisa dilepas pasang dan buat setup kita jadi lebih rapi. Kesimpulan gua untuk video kali ini ya sebenarnya mau keyboard murah seperti apapun asalkan opsi mode-nya itu cukup terbuka, berarti ada kesempatan untuk keyboard ini menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Tinggal bagaimana kekreativitasan kalian aja untuk ngerjainnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Ahmad, pamit undur diri, and see you.